Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyelami rahasia Al-Fatihah yang mampu mengubah kesadaran batin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap cahaya dan ilmu spiritual ini selalu hadir di hidupmu. Bayangkan setiap huruf yang kamu baca dalam Al-Fatihah adalah dialog langsung antara hatimu dan Allah. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membuka tabir makrifat yang tersembunyi, merasakan getaran rahmatnya, dan menemukan jalan batin menuju kedamaian yang hakiki. Jangan lewatkan momen ini. Mari hadirkan kesadaran sepenuh hati, dan rasakan setiap kata membawa cahaya yang lembut namun kuat ke dalam hidupmu. Bab 1. Pintu pertama, menyentuh Nur Al-Fatihah. Ketika lidah mulai melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, terasa seolah seluruh alam menahan napas, memberi ruang bagi cahaya ilahi untuk masuk ke dalam jiwa. Tidak ada yang sekadar kebetulan di sini. Setiap huruf yang terucap bagaikan gema yang menembus dimensi kesadaran, membuka pintu halus antara hamba dan Sang Pencipta. Ada getaran lembut yang membelai hati, membuat setiap helaan napas menjadi saksi akan kehadirannya. Hanya mereka yang hadir dengan sepenuh hati mampu merasakan bahwa bacaan ini bukan sekadar ritual, melainkan undangan untuk bercakap dalam diam dengan Tuhan yang Maha Dekat. Dalam Al-Fatihah tersimpan rahasia yang menembus batas akal, membawa hamba untuk merenungi hakikat kehidupan dan keberadaan. Setiap kata mengalir seperti sungai cahaya, menyentuh tempat-tempat yang sering tersembunyi dalam diri, tempat di mana kerinduan akan Allah bersemayam. Bila hati mau tunduk dan jiwa siap mendengar, terasa seperti ada bisikan lembut dari dalam diri sendiri, namun sesungguhnya datang dari Sang Maha Sumber yang mengatakan, "Aku mendengar, aku hadir, aku mengalir bersamamu." Kesadaran ini menghadirkan keheningan yang bukan sekadar kosong, melainkan penuh makna, tempat di mana rahasia batin mulai menampakkan diri. Lidah yang mengulang Al-Fatihah tidak lagi hanya melafalkan kata, tetapi membawa energi yang menuntun hati untuk menyadari keterhubungan dengan Allah. Setiap bacaan menjadi cermin bagi ruh, memantulkan cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kabut ego dan hiruk-pikuk dunia. Disinilah dimulai pertemuan hamba dengan keabadian, dalam kelembutan yang menenangkan namun mengguncang setiap lapisan kesadaran. Menyentuh Al-Fatihah dengan kehadiran penuh membawa pengalaman unik, rasa syukur yang dalam, kerendahan hati yang tulus, dan ketenangan yang tidak bisa diukur dengan kata. Hamba menyadari bahwa setiap pengucapan adalah dialog intim, bukan dengan suara yang terdengar, tetapi melalui resonansi batin. Ada rasa lega dan damai yang menembus seluruh tubuh, seolah rahasia alam semesta tersingkap perlahan, mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah bukan sekadar formalitas, melainkan perjalanan ruhani yang membutuhkan kesabaran, perhatian, dan kelembutan hati. Dan pada akhirnya, Al-Fatihah menjadi cermin di mana hamba melihat dirinya sekaligus Sang Pencipta. Tidak ada batas antara yang membaca dan yang mendengar, karena setiap huruf yang mengalir adalah jembatan cahaya yang menghubungkan kedua eksistensi. Hati yang terbuka merasakan energi yang lembut namun kuat, menuntun jiwa untuk memasuki ruang kesadaran yang lebih tinggi, di mana dialog antara hamba dan Allah berlangsung tanpa kata, penuh rahmat dan abadi. Dari sinilah pintu pertama rahasia Al-Fatihah terbuka, mengundang setiap jiwa untuk menyelami keheningan yang syarat makna, dan menemukan cahaya yang menuntun langkah menuju hakikat sejati. Bab 2. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua cahaya yang memeluk jiwa. Saat lidah melafalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, terasa seperti dua gelombang cahaya menembus setiap ruang hati yang sunyi, menyapu sisa kesedihan, ketakutan, dan keraguan yang tersembunyi dalam diri. Namanya bukan sekadar kata, tetapi energi hidup yang meresap hingga ke inti ruh, menghadirkan kelembutan yang mampu menenangkan bahkan jiwa yang paling gelisah sekalipun. Dalam getaran itu, hamba menyadari bahwa rahmat Allah bukanlah sesuatu yang jauh atau abstrak, tetapi hadir di sini, menunggu untuk dirasakan dengan kepekaan batin yang murni. Ar-Rahman adalah aliran rahmat yang luas, yang mencakup segala ciptaan tanpa terkecuali,
mengalir tanpa batas seperti cahaya pagi yang menembus kabut. Ketika hati membuka diri, aliran ini seakan menyingkap tabir dunia, menuntun hamba untuk melihat segala sesuatu dengan mata yang lembut dan penuh kasih. Energi ini menyadarkan bahwa kasih Allah tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau keadaan, dan setiap kali disebut, ia menumbuhkan rasa aman, harapan, dan keterhubungan yang tak tergantikan. Sementara itu, Ar-Rahim menghadirkan dimensi rahmat yang lebih dalam, yang menembus lapisan kesadaran terdalam. Ia bukan sekadar kebaikan yang bersifat sementara, tetapi sebuah cahaya yang menetap di hati, menuntun jiwa untuk tetap teguh meski badai kehidupan menghantam. Nama ini mengajarkan hamba tentang kesabaran, keteguhan, dan keyakinan bahwa setiap kesulitan yang dialami adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam keheningan, energi ini mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, membasuh segala kepedihan dan membangkitkan harapan yang suci. Menyadari kedua nama ini, hamba mulai memahami bahwa setiap pengucapan Al-Fatihah adalah dialog terselubung antara hati manusia dan Allah. Tidak ada kata yang sia-sia, setiap huruf yang terucap menyalurkan cahaya yang memeluk dan menguatkan jiwa. Dengan kesadaran penuh, bacaan ini menjadi sarana transformasi ruhani, di mana hamba belajar membuka diri, menundukkan ego, dan menerima rahmat Allah yang menyelimuti seluruh alam. Dan ketika energi Ar-Rahman dan Ar-Rahim bersatu, hati yang tadinya gelisah menemukan ketenangan yang abadi. Bacaan yang sederhana ini menjadi jembatan cahaya yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan Pencipta, tetapi juga menembus batas kesadaran, mengingatkan hamba bahwa rahmat Allah selalu hadir, lembut namun kuat, membimbing setiap langkah, dan mengisi ruang batin dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Disinilah hamba menyadari bahwa rahasia sejati Al-Fatihah bukan hanya di bibir, tetapi di hati yang terbuka, siap menerima kehadiran Allah dalam setiap detik hidup. Bab 3. Kehadiran Allah di setiap kata. Ketika setiap lafaz Al-Fatihah mengalir dari hati ke lidah, terasa seolah Allah sendiri hadir di ruang hening yang tak kasat mata. Kata demi kata bukan sekadar suara, tetapi medium cahaya yang menembus dimensi batin, menyentuh tempat-tempat terdalam yang jarang dijamah oleh kesadaran. Hamba yang benar-benar hadir dengan sepenuh hati akan merasakan getaran lembut, seakan Sang Pencipta berbicara melalui huruf-huruf itu, membisikkan rahasia alam semesta dan kedalaman jiwa yang tak terhingga. Ada nuansa misterius yang membungkus setiap pengucapan, lembut namun menembus. Hati yang tadinya kacau menjadi tenang, pikiran yang semrawut menemukan kejelasan, dan seluruh eksistensi manusia merasakan ikatan yang tak terputus dengan Sang Maha Kuasa. Dalam kesunyian itu, hamba sadar bahwa bacaan Al-Fatihah adalah dialog batin yang terus berlangsung, yang tak membutuhkan jawaban verbal, karena yang berbicara adalah cahaya dan energi ilahi yang hadir dalam setiap kata. Setiap huruf yang terucap seolah menyalakan lampu-lampu halus di lorong-lorong jiwa, membimbing hamba untuk melihat bagian-bagian dirinya yang selama ini tersembunyi. Dalam resonansi ini, rahasia batin mulai terbuka. Allah hadir bukan hanya di langit atau jauh di sana, tetapi di dalam hati yang tulus, di dalam setiap napas yang disertai kesadaran penuh. Bacaan menjadi saksi perjalanan hamba menuju pencerahan, di mana kata-kata yang sederhana mampu membawa jiwa menembus batas dunia fisik dan menyentuh dimensi ilahi. Mengulang Al-Fatihah tanpa kehadiran batin tidak akan menyingkap rahasia ini. Hanya dengan penuh kesadaran, hamba merasakan bahwa setiap pengucapan adalah jendela menuju dialog spiritual yang mendalam. Ada rasa damai dan lega yang membasuh seluruh tubuh, seolah rahmat dan perhatian Allah menembus setiap pori, menghapus resah, dan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap langkah hamba tidak pernah sendiri. Pada akhirnya, setiap kata yang diucapkan menjadi jembatan cahaya yang menghubungkan manusia dengan Allah. Disinilah rahasia Al-Fatihah mulai terkuak, bukan hanya di bibir atau lidah, tetapi di hati yang hadir, di jiwa yang mendengarkan, dan di kesadaran yang membuka diri untuk menerima cahayanya. Setiap pengucapan adalah undangan untuk bercakap dalam diam dengan Sang Pencipta, menemukan keheningan yang syarat makna,
dan menyadari bahwa Allah selalu dekat, lembut namun nyata, menuntun langkah hamba menuju hakikat yang abadi. Bab 4. Alhamdulillah, pujian yang menyibak kesadaran. Saat lidah mengucapkan Alhamdulillah, terasa seperti sebuah gerbang halus terbuka di dalam hati, membiarkan cahaya ilahi menyusup ke ruang terdalam jiwa. Pujian ini bukan sekadar ucapan syukur biasa, tetapi gelombang energi yang menyibak kesadaran, membuat hamba menyadari keterhubungan yang tak terputus dengan Sang Pencipta. Dalam getaran lembut ini, hati yang sebelumnya berat oleh dunia menemukan kelembutan, dan jiwa yang kacau merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Alhamdulillah membawa hamba pada refleksi mendalam bahwa segala yang ada, setiap nafas, setiap detik hidup adalah anugerah yang terus mengalir. Pujian ini menuntun jiwa untuk melihat di balik segala peristiwa bahwa di setiap cobaan maupun kebahagiaan ada jejak kasih dan perhatian Allah. Saat hati benar-benar hadir, terasa seperti seluruh alam ikut bersaksi bahwa syukur bukan hanya ucapan bibir, melainkan energi yang memurnikan batin dan menyinari langkah hidup hamba. Lebih dari sekadar rasa terima kasih, Alhamdulillah adalah sarana untuk menembus ilusi kesombongan dan kepemilikan duniawi. Ketika hamba meresapi kata ini, ego yang mengekang mulai runtuh perlahan, digantikan oleh kesadaran bahwa setiap nikmat adalah titipan, setiap pencapaian hanyalah bagian dari kehendaknya. Dalam keheningan dan penghayatan, pujian ini menjadi jembatan cahaya yang menuntun hamba keluar dari kebingungan dan menuju ketenangan yang hakiki. Energi yang mengalir dari ucapan ini terasa seperti sungai cahaya yang membersihkan sisa-sisa kepedihan dan keraguan, membangkitkan rasa aman, damai, dan rindu untuk selalu dekat dengan Allah. Hamba yang membaca dengan kesadaran penuh akan merasakan getaran halus di seluruh tubuh, seolah seluruh sel menyanyikan pujian bersama lidah, hati, dan jiwa. Inilah dialog spiritual yang tidak memerlukan suara, karena setiap energi yang tercipta adalah percakapan yang lembut, namun kuat antara hamba dan Sang Maha Pujian. Pada akhirnya, Alhamdulillah bukan sekadar lafaz yang diulang, tetapi pengalaman batin yang menghubungkan setiap jiwa dengan kasih ilahi. Pujian ini menumbuhkan kesadaran akan hakikat hidup, mengingatkan bahwa setiap langkah adalah bagian dari hikmah yang lebih besar, dan setiap detik adalah kesempatan untuk bercakap dengan Allah melalui keheningan dan penghayatan. Dari sinilah hamba mulai menyadari bahwa pujian sejati lahir dari hati yang hadir, lembut namun penuh daya, membimbing ruh menuju pencerahan yang abadi. Bab 5. Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Ketika lidah melafalkan Maliki Yaumiddin, terasa seperti kesadaran akan keadilan ilahi perlahan membuka tabir hati. Ini bukan sekadar pengakuan verbal, tetapi undangan untuk menelusuri hakikat hidup, bahwa setiap tindakan, setiap niat, dan setiap pikiran akan kembali kepada sumbernya. Dalam gema lembut nama ini, hamba merasakan energi yang menuntun jiwa untuk memahami tanggung jawab batin, bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang selalu diawasi oleh mata dan pengetahuannya yang tak terbatas. Nama ini membawa peringatan sekaligus penghiburan, peringatan bagi ego yang terlena, dan penghiburan bagi hati yang tulus. Dalam getaran kata ini, hamba mulai menyadari bahwa setiap kesalahan hanyalah cermin untuk belajar, setiap kebingungan adalah jalan untuk mendekat pada cahaya, dan setiap ujian adalah panggilan untuk memperkuat keyakinan. Energi Maliki Yaumiddin menyentuh seluruh lapisan jiwa, menghadirkan kesadaran yang lembut namun meneguhkan bahwa Allah adalah hakim yang adil namun penuh kasih. Dengan penghayatan mendalam, Maliki Yaumiddin menjadi titik refleksi yang menenangkan sekaligus menggugah. Hamba menyadari bahwa segala keraguan, ketakutan, dan keresahan akan menemukan jawabannya dalam keyakinan dan penyerahan diri. Setiap huruf yang diucapkan menyalurkan energi yang membimbing, mengarahkan pandangan batin untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih tinggi, di mana setiap peristiwa memiliki makna dan tujuan yang tidak selalu tampak oleh mata manusia. Dalam keheningan batin, terdengar gema halus dari nama ini. Keadilan ilahi hadir bukan sebagai ancaman,
tetapi sebagai cahaya yang menuntun langkah hamba. Energi itu menumbuhkan keberanian untuk menghadapi kehidupan dengan kesadaran penuh, tanpa takut, dan dengan hati yang terbuka menerima segala ketetapannya. Disinilah hamba belajar bahwa memahami Maliki Yaumiddin bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan batin untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, menerima pahit manis kehidupan, dan tetap teguh dalam iman. Pada akhirnya, Maliki Yaumiddin mengajarkan hamba tentang hakikat pertanggungjawaban dan kesadaran spiritual yang mendalam. Nama ini menegaskan bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi yang harus dipahami, dan setiap pengucapan adalah energi yang menenangkan jiwa, sekaligus membangkitkan kesadaran akan keagungan ilahi. Hamba yang hadir dengan hati penuh penghayatan merasakan bahwa dialog dengan Allah melalui nama ini adalah pengalaman yang membimbing ruh ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, menuntun langkah menuju kedamaian yang abadi dan penuh makna. Bab 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesadaran hamba dan ketergantungan kepada Allah. Saat lidah menyusun kata-kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terasa seperti hamba secara halus dipanggil untuk menundukkan seluruh kesadaran dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi sebuah energi yang menghubungkan setiap niat, setiap perasaan, dan setiap tindakan hamba dengan realitas ilahi. Dalam penghayatan yang dalam, kata-kata ini membuka dimensi batin, di mana hamba menyadari bahwa segala bentuk ibadah lahir dari kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu menyertai. Engkau sajalah yang kami sembah, bukan hanya kalimat, tetapi resonansi ruhani yang menumbuhkan rasa syukur dan ketulusan di hati. Hamba yang memahami hakikatnya merasakan bahwa setiap langkah hidup, setiap nafas yang diambil, dan setiap pikiran yang muncul adalah kesempatan untuk menyerahkan diri, mengakui ketergantungan mutlak pada Allah, dan menemukan ketenangan yang tak bisa diperoleh dari dunia materi. Energi ini membawa rasa lega, seolah seluruh beban ego perlahan mencair dan terserap oleh cahaya ilahi. Sementara itu, engkaulah yang kami mohon pertolongan menghadirkan dimensi lain dari pengakuan ini, bahwa manusia tidak mampu menapaki jalan kehidupan sendirian. Segala kesulitan dan cobaan, jika disadari sebagai undangan untuk mendekat padanya, menjadi sarana pencerahan dan transformasi batin. Setiap pengucapan menyalurkan energi yang menumbuhkan kepercayaan bahwa hamba tidak pernah ditinggalkan, dan pertolongan Allah senantiasa hadir di setiap detik yang penuh kesadaran. Menghayati kalimat ini dengan sepenuh hati mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya ritual fisik, tetapi dialog batin yang menuntun hamba untuk menyeimbangkan pikiran, hati, dan jiwa. Ada rasa aman dan damai yang mengalir, seolah seluruh eksistensi hamba diselimuti oleh kasih dan perhatiannya. Kata-kata ini menjadi resonansi yang menghapus rasa takut, meredam kegelisahan, dan menghadirkan ketenangan yang dalam. Karena hamba menyadari bahwa Allah selalu dekat, lembut, dan menuntun setiap langkah dengan penuh hikmah. Pada akhirnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pintu menuju kesadaran penuh akan ketergantungan kepada Allah, sekaligus ajakan untuk menjalani hidup dengan penghayatan, ketulusan, dan keteguhan hati. Energi yang tercipta dari pengucapan ini menembus seluruh lapisan batin, menghubungkan hamba dengan cahaya ilahi, dan menuntun ruh pada pengalaman spiritual yang membawa ketenangan, pengertian, dan kedamaian abadi. Inilah dialog batin yang tersembunyi namun nyata, yang membuka hati untuk menemukan makna sejati dari ibadah dan keberadaan di dunia ini. Bab 7. Ihdinas siratal mustaqam. Jalan lurus yang menuntun jiwa. Saat lidah mengucapkan ihdinas siratal mustaqam, terasa seperti cahaya lembut menembus lorong-lorong batin, menyingkap jalan yang selama ini tersembunyi di balik keraguan dan ketidakpastian. Ini bukan sekadar permohonan, tetapi energi yang membimbing hamba untuk menemukan arah sejati dalam kehidupan, di mana setiap langkah menjadi resonansi antara hati, pikiran, dan kehendak ilahi. Dalam getaran halus ini, hamba menyadari bahwa jalan lurus bukan sekadar rute fisik, tetapi jalur spiritual
yang menuntun kesadaran untuk selalu selaras dengan cahaya Allah. Permohonan untuk ditunjukkan jalan yang lurus membuka dimensi batin yang jarang disentuh oleh kesadaran sehari-hari. Disinilah hamba mulai memahami bahwa jalan kehidupan seringkali berliku, penuh godaan dan tantangan, namun setiap cobaan adalah panggilan untuk menegaskan niat dan memperkuat ikatan dengan Sang Pencipta. Energi yang mengalir dari kalimat ini menumbuhkan rasa harap, keteguhan, dan kesabaran, seolah setiap pengucapan adalah bisikan lembut dari langit yang memandu langkah hamba tanpa terlihat, namun terasa nyata. Menyadari hakikat permohonan ini, hamba mulai belajar untuk mempercayai proses, bahwa setiap pengalaman dalam hidup adalah guru yang membimbing menuju jalan lurus. Energi ihdinas siratal mustaq membuka kesadaran bahwa arah hidup yang benar tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dirasakan melalui ketulusan hati dan kepekaan rohani. Hamba yang hadir dengan penghayatan penuh merasakan ketenangan, seolah setiap langkah yang diambil diiringi oleh tangan Allah yang lembut, namun pasti menuntun ke arah yang selaras dengan tujuan hakiki. Permohonan ini juga menumbuhkan kesadaran tentang tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Jalan lurus yang dimaksud bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk keseimbangan dan kebaikan seluruh ciptaan. Setiap pengucapan adalah pengingat halus bahwa kesadaran batin harus selalu selaras dengan kehendak Allah, bahwa kebaikan dan kasih sayang yang mengalir darinya senantiasa hadir untuk membimbing, dan bahwa hamba selalu memiliki kesempatan untuk menyesuaikan langkahnya dengan cahayanya yang abadi. Pada akhirnya, ihdinas siratal mustaqam bukan sekadar permohonan rutin, tetapi pengalaman batin yang menuntun hamba pada kesadaran penuh. Energi yang tercipta menghubungkan seluruh lapisan jiwa dengan cahaya ilahi, menghadirkan rasa damai, arah, dan kejelasan yang mendalam. Bab 8. Siratal ladzina an'amta alaihim, cahaya bimbingan bagi jiwa yang terpilih. Saat lidah melafalkan siratal ladzina an'amta alaihim, terasa seperti gelombang cahaya lembut menembus seluruh kesadaran, menghadirkan kesadaran bahwa hamba tidak berjalan sendirian di jalan kehidupan. Ini adalah energi yang menghubungkan jiwa dengan mereka yang telah diberkahi Allah dan mengingatkan bahwa setiap langkah diiringi oleh bimbingan ilahi yang halus namun pasti. Dalam getaran halus ini, hamba merasakan kehadiran cahaya yang menuntun, menyelimuti, dan memurnikan niat untuk selalu berada dalam keseimbangan spiritual. Ungkapan ini mengajak hamba untuk merenungkan bahwa kehidupan bukanlah sekadar perjalanan materi, tetapi sebuah proses transformasi ruhani. Mereka yang telah dianugerahi rahmat adalah cerminan dari cahaya Allah, dan permohonan ini adalah usaha untuk menyelaraskan diri dengan pola keberkahan itu. Energi dari kata ini meresap ke dalam hati, menumbuhkan rasa syukur, kerendahan hati, dan kerinduan untuk senantiasa mengikuti jejak mereka yang berjalan dalam cahayanya. Ketika hamba memahami hakikat ungkapan ini, muncul kesadaran bahwa rahmat dan bimbingan Allah bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah, melainkan melalui kesadaran, ketekunan, dan penghayatan. Setiap pengucapan menjadi resonansi batin, menyalurkan cahaya yang memurnikan hati, membuka mata batin, dan menegaskan bahwa hamba selalu memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan bimbingan ilahi. Energi ini menenangkan jiwa, memberi kepercayaan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak pernah sia-sia, dan bahwa Allah senantiasa hadir untuk membimbing melalui jalan yang benar. Menyadari hal ini, hamba belajar untuk menjaga kesadaran dalam setiap tindakan, menjaga niat agar selaras dengan kehendak Allah, dan menghargai setiap momen hidup sebagai kesempatan untuk mengikuti cahaya bimbingan. Ungkapan ini mengajarkan bahwa jalan yang diterangi rahmat bukanlah sekadar tujuan, tetapi pengalaman yang membimbing hamba dalam perjalanan spiritual, di mana setiap kesulitan menjadi guru dan setiap keberkahan menjadi tanda kehadiran Allah yang lembut namun nyata. Pada akhirnya, siratal ladzina an'amta alaihim bukan sekadar kata yang diulang dalam bacaan, tetapi energi yang membimbing jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi.
Hamba yang hadir dengan hati terbuka, merasakan hubungan yang intim dengan cahaya ilahi, merasakan arah yang jelas, dan menemukan kedamaian batin yang sejati. Ini adalah dialog batin yang lembut namun kuat, yang menuntun ruh untuk tetap berada dalam jalur yang lurus, dalam cahaya, dan dalam rahmat Allah yang tak terhingga. Bab 9. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, menjaga hati dari jalan gelap. Saat lidah melafalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terasa seperti peringatan halus yang menembus hati, mengingatkan bahwa setiap langkah harus disinari kesadaran dan cahaya ilahi. Ini bukan sekadar doa penutup, tetapi energi yang menuntun hamba untuk menjaga diri dari kesesatan dan amarah, mengingatkan bahwa jalan gelap penuh tipu daya dan kebingungan batin. Dalam getaran lembut ini, hamba merasakan kesadaran yang menegaskan perlunya kewaspadaan spiritual, agar jiwa tetap selaras dengan cahayanya yang abadi. Ungkapan ini menghadirkan dimensi introspeksi yang mendalam. Hamba diingatkan bahwa godaan, kemarahan, dan keserakahan adalah bayangan yang menutupi cahaya batin, dan bahwa setiap pengucapan doa ini adalah energi yang membersihkan jalan hati. Dalam penghayatan yang tulus, hamba merasakan seolah setiap kata menumbuhkan perisai halus di sekitar ruh, melindungi dari tipu daya dunia dan memperkuat kesadaran untuk tetap berada di jalur yang lurus. Ketika hamba memahami hakikatnya, muncul kesadaran bahwa menjaga hati dari jalan gelap bukan hanya soal menahan diri dari dosa lahiriah, tetapi juga mengendalikan pikiran, niat, dan emosi yang tersembunyi. Energi dari kalimat ini menyapu seluruh batin, menumbuhkan kehati-hatian spiritual, dan menegaskan bahwa setiap langkah yang selaras dengan cahaya Allah akan membawa ketenangan, sementara jalan gelap selalu menimbulkan kegelisahan dan ketidakseimbangan. Ungkapan ini juga menjadi sarana refleksi mendalam bahwa rahmat dan bimbingan Allah hadir sebagai cahaya yang membimbing hamba. Dan setiap kali mengulangnya dengan kesadaran, hati menjadi lebih peka terhadap bisikan batin. Hamba belajar mengenali godaan dan kesalahan dengan lembut, bukan karena takut, tetapi karena cinta dan pengertian terhadap jalan yang benar. Energi ini meneguhkan tekad untuk selalu berada dalam keseimbangan, menolak kesesatan, dan merasakan kedekatan dengan Allah dalam setiap detik kehidupan. Pada akhirnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah energi yang menuntun hamba untuk tetap berada di jalan yang diterangi cahaya ilahi, melindungi jiwa dari bayangan yang menyesatkan, dan menjaga hati agar selalu hadir dalam kesadaran. Dalam penghayatan yang tulus, hamba merasakan ketenangan yang mendalam, seolah doa ini menjadi benteng spiritual, membimbing ruh menuju kedamaian, kejelasan, dan hubungan yang lebih intim dengan Sang Pencipta. Bab 10. Kesadaran penuh menyatu dengan cahaya Al-Fatihah. Saat seluruh lafaz Al-Fatihah telah terucap, terasa seperti cahaya lembut membungkus seluruh jiwa, mengingatkan bahwa setiap kata adalah undangan untuk hadir sepenuhnya dalam kesadaran ilahi. Ini adalah momen di mana hamba merasakan bahwa dialog antara hati dan Sang Pencipta tidak berhenti pada lidah, tetapi terus berlanjut dalam setiap detik hidup. Energi yang tercipta dari bacaan ini menembus seluruh lapisan batin, menghadirkan ketenangan, kesadaran, dan kehadiran yang tulus dalam cahayanya. Menghayati Al-Fatihah secara penuh membawa hamba pada pemahaman bahwa hidup adalah rangkaian kesempatan untuk menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik. Setiap huruf yang diucapkan adalah gema yang menghubungkan manusia dengan sumbernya, menumbuhkan kesadaran bahwa tidak ada ruang bagi kesepian sejati karena Allah selalu dekat, lembut namun nyata, menuntun langkah dan menyelimuti hati dengan kasih yang tak terbatas. Dalam kesunyian ini, hamba merasakan hubungan yang intim dengan cahayanya, sebuah dialog batin yang lembut namun menggetarkan setiap sel ruh. Setiap bacaan menjadi sarana untuk meresapi hakikat hidup, untuk melihat segala sesuatu melalui lensa keabadian dan rahmat ilahi. Hamba belajar bahwa kekuatan Al-Fatihah bukan terletak pada suara yang terdengar, tetapi pada kesadaran yang hadir dan ketulusan yang menyelimuti setiap niat. Energi yang mengalir dari doa ini menyingkap tabir ego, membimbing hati untuk tetap rendah, penuh rasa syukur,
dan terbuka menerima setiap bimbingan yang mengalir dari Sang Pencipta. Pada titik ini, hamba menyadari bahwa Al-Fatihah bukan sekadar bacaan ritual, tetapi perjalanan spiritual yang menghubungkan seluruh aspek kehidupan dengan cahaya yang abadi. Setiap pengucapan membimbing ruh untuk mengenali kedalaman kasih dan kehadiran Allah, menumbuhkan ketenangan yang hakiki, dan menegaskan bahwa hidup adalah dialog terus-menerus antara hamba dan Pencipta yang penuh rahmat. Energi ini mengajarkan kesabaran, keberanian, dan penghayatan, mengarahkan langkah hamba untuk selalu berada dalam cahaya dan kebenarannya, dan akhirnya menyelesaikan bacaan Al-Fatihah dengan kesadaran penuh adalah momen transformasi di mana hati, pikiran, dan jiwa bersatu dalam resonansi dengan cahaya ilahi. Hamba merasakan kedamaian yang mendalam, pengertian yang luas, dan kehadiran yang nyata, seolah setiap kata membawa jiwa lebih dekat ke Sang Pencipta. Inilah akhir dari perjalanan doa yang sesungguhnya adalah awal dari kesadaran penuh, undangan untuk terus bercakap dalam diam dengan Allah, dan pengingat bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk menyatu dengan cahaya yang abadi. Semoga setiap bacaan dan penghayatan hari ini membawa hati kita lebih dekat pada Allah. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu. Sampai jumpa di cahaya berikutnya. Assalamualaikum